Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Dinda Alerina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus, NIM 2019-34018. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Pengertian model pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah model pembelajaran di mana siswa atau peserta didik belajar mempresentasikan ide atau pendapat pada rekan peserta didik lainnya. Model pembelajaran ini efektif untuk melatih siswa berbicara untuk menyampaikan ide atau gagasan atau pendapatnya sendiri. Langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai atau KD. 2. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya, misalnya melalui bagan atau peta konsep. Hal ini bisa dilakukan secara bergiliran. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. Yang kelima, guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. Yang keenam, penutup. Kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah kelebihannya siswa diajak untuk dapat menerangkan kepada siswa lain, dapat mengeluarkan ide-ide yang ada di pikirannya sehingga lebih dapat memahami materi tersebut. Kekurangannya model pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah 1. Adanya pendapat yang sama sehingga hanya sebagian saja yang tampil. 2. Banyak siswa yang kurang aktif. Lalu kesimpulan dari model ini adalah dalam model pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila siswa secara aktif ikut serta dalam merancang materi pembelajaran yang akan dipresentasikan, maka siswa akan lebih bisa mengerti dan mampu memahaminya untuk mengungkapkan ide. Selain itu juga dapat mengajak peserta didik mandiri dalam mengembangkan potensi mengungkapkan gagasan berpendapat. Ya. Baik, setelah tadi penjelasan tentang materi cerpen, saya akan memberikan kesempatan secara langsung kepada setiap kelompok untuk membuat satu pertanyaan yang ditulis di kertas, lalu kertas tersebut diremas seperti bola dan ketua kelompok maju ke depan untuk memberikan atau melemparkan kertas tersebut ke kelompok yang dituju. Jadi saya akan memberikan kertas kepada setiap kelompok 1, 2, dan 3. Lalu saya akan memilih kelompok 1 untuk maju ke depan dan kelompok 1 berhak melemparkan pertanyaan tersebut ke kelompok 2 atau kelompok 3. Baik, kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1 yang ditujukan kepada kelompok 2. Sebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama, tema. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, latar dan setting. Yang keempat, tokoh atau karakter. Yang kelima, amanat atau pesan. Yang keenam, gaya bahasa. Yang ketujuh, alur. Yang terakhir adalah penokohan. Baik, jawaban dari kelompok 2 sangat tepat ya, karena memang unsur intrinsik yang disebutkan tadi sudah termasuk dalam yang dipaparkan saya pada minggu lalu. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Kelompok 2 akan melemparkan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud? Jelaskan perbedaan cerpen dan komik. Jadi saya akan membacakan jawaban dari kelompok
1. Cerpen berisi tentang cerita singkat yang berupa teks, sedangkan komik merupakan cerita yang dilengkapi gambar. Baik, jawaban dari kelompok 1 sangat tepat. Saya kira pemahaman tentang model pembelajaran explaining, model pembelajaran student facilitator and explaining sudah difahami oleh dalam kelas ini. Jadi saya akan menutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi penjelasan tentang materi cerpen, saya akan memberikan kesempatan secara langsung kepada setiap kelompok untuk membuat satu pertanyaan yang ditulis di kertas. Lalu kertas tersebut diremas seperti bola dan ketua kelompok maju ke depan untuk memberikan atau melemparkan kertas tersebut ke kelompok yang dituju. Jadi saya akan memberikan kertas kepada setiap kelompok 1, 2, dan 3. Lalu saya akan memilih kelompok 1 untuk maju ke depan dan kelompok 1 berhak melemparkan pertanyaan tersebut ke kelompok 2 atau kelompok 3. Baik, kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1 yang ditujukan kepada kelompok 2. Sebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama, tema. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, latar dan setting. Yang keempat, tokoh atau karakter. Yang kelima, amanat atau pesan. Yang keenam, gaya bahasa. Yang ketujuh, alur. Yang terakhir adalah penokohan. Baik, jawaban dari kelompok 2 sangat tepat ya, karena memang unsur intrinsik yang disebutkan tadi sudah termasuk dalam yang dipaparkan saya pada minggu lalu. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Kelompok 2 akan melemparkan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud? Jelaskan perbedaan cerpen dan komik. Jadi saya akan membacakan jawaban dari kelompok 1. Cerpen berisi tentang cerita singkat yang berupa teks, sedangkan komik merupakan cerita yang dilengkapi gambar. Baik, jawaban dari kelompok 1 sangat tepat. Saya